warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang belum hormati, yang telah berhadir pada malam hari ini, yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun. Al-mukarram wal muhtaram, sahibul hajah, Ayahanda Haji Ahmad Yani, terima kasih yang segala-galanya. Salam hormat buat dia yang telah memberikan waktu kepada ulun untuk menyampaikan sepatah dua patah dalam nasihat agama yang mungkin ada kaitannya dengan peringatan Isra dan Mi'raj dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus memperingati haul guru kita yang tercinta, yaitu Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan beliau disehatkan badan, panjangkan umur, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin Allahumma. Al-mukarramun wal muhtaramun, para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak anugerah nikmat, mana semua nikmat tersebut merupakan sesuatu yang mesti kita harus pandai mensyukurinya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, bil khusus nikmat yang kita rasakan sendiri, yang ada di anggota badan kita, yang mana kita kadang-kadang selaku hamba lupa bersyukur atas nikmat tersebut. Maka marilah malam hari ini kita upgrade kembali, biar kita selalu ingat atas nikmat yang Allah berikan,
dan kita yang merasakan bagaimana fungsi nikmat tersebut, sehingga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena hamba yang pandai bersyukur, Allah berjanji pasti akan Allah tambah lagi nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya ya, kita pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti nikmat tersebut akan aku tambah. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sanksi yang diberikan ya itu berupa azab yang sangat-sangat ya luar biasa, yang sangat-sangat ya pedih azab tersebut. Bil khusus pada malam hari ini kita masih berada ya di bulan Ashhurul Hurum, masih berada di bulan Rajabul Ashab, bulan yang penuh anugerah, bulan yang penuh ya kucuran nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan ini Allah berikan ya limpahan rahmat yang begitu banyak, berlipat ganda bagi orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang sifatnya taat, hal-hal sifatnya ibadah, hal-hal yang sifatnya ya tidak melanggar hukum. Maka apapun itu bentuknya, kebaikan apapun bentuknya, ibadah apapun bentuknya, maka di bulan ini Allah akan ganjar berlipat-lipat ganjaran. Karena bulan ini adalah bulan kehormatan yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Maka apabila kita pandai ya mengerti akan nilai bulan Syahrul Hurum, maka kita ya insya Allah tidak melewatkan waktu begitu saja, dan kita akan isi waktu kita ya dengan amalan-amalan tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini salah satu Ashhurul Hurum yang tidak seperti Ashhurul Hurum yang lainnya. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini 3 bulan Ashhurul Hurum yang berurutan. Tetapi Rajab ini tunggal karena diapit dengan bulan-bulan yang bukan Ashhurul Hurum. Apa hikmah dari kesemuanya ini? Nah, ini kita tidak tahu apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya Rajab ya bulan Ashhurul Hurum yang fardan ya, yang satu tunggal, tidak seperti bulan-bulan ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, juga Muharram yang ini berurutan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di bulan Rajab ini banyak sekali ya sejarah yang dapat kita petik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurut qaul yang mu'tamad ya mengisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dan kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah kita baca dari ayatnya ya. Nah, Isra dan Mi'raj ini erat kaitannya dengan perintah sholat, karena Nabi kita mendapatkan ya, perintah sholat itu pada waktu Nabi kita diisrakan dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sholat ini merupakan ibadah yang sangat dasar
ibadah yang sangat basic bagi seorang hamba. Ya. Mana ibadah sholat ini menjadi barometer ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat awwalu amalin, awwalu ibadatin alladhi yahsabullah, yang Allah hisab kelak. Maka apabila, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila sholatnya sudah dianggap beres, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya pun akan dianggap beres. Jadi sembahyang ini merupakan ibadah penentu bagi amal-amal kita yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, apabila sholat tidak benar, tidak beres, maka tentu ibadah-ibadah yang lainnya pun disangsikan untuk diterima ataupun dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kalau kita nanti nilai sholat, maka kita jangan sampai meringankan sholat itu tersebut. Jangan sampai kita menganggap sholat ini adalah ibadah biasa, karena mungkin kita melakukannya ini 5 kali di dalam sehari. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, walaupun itu juga ibadah yang lain wajib, seperti puasa. Puasa wajib itu hanya 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Mungkin kita karena jarangnya, kan, di dalam bulan Ramadan ini kelihatan sedikit kita menyambutnya itu dengan penuh antusias. Berbeda dengan sembahyang, karena kita saban hari 5 kali sembahyang, lalu sembahyang ini dianggap ibadah yang biasa-biasa aja lah. Padahal kedudukan sembahyang ini di dalam agama merupakan tiang fondasi yang sangat-sangat basic. Tadi kata Nabi kita, apabila sholatnya itu benar, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain pun itu akan dianggap benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, sholat itu tidak ada tawar-menawar ataupun tidak ada sesuatu hal yang dapat meringankannya. Tetapi juga ada di suatu hal ataupun tempat ataupun keadaan yang mana seseorang itu mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang sekarang ini mendapatkan dispensasi, dapat keringanan untuk melakukan sholat. Seperti mungkin orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, orang-orang yang sedang dalam keadaan musafir, begitu juga kondisi alam yang mungkin tidak mendukung, seperti hujan lebat, badai dan seterusnya, ataupun dalam keadaan ketakutan, maka di situ kita dapat meringankan, maka kita di situ dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat tersebut. Kesemuanya itu kita sudah ketahui, kita pelajari di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab syariat, dan kita selaku muslim wajib untuk mengetahuinya. Karena apa? Karena apabila kita memperbuat sesuatu yang kiranya ada kaitannya dengan sholat itu tersebut, maka kita harus wajib pula menuntut ilmunya. Nah, sholat ini merupakan ibadah yang paling basic tadi dan yang paling dijaga oleh para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang solehin, Nah, mereka ini sangat prihatin, sangat menjaga tentang ibadah sholat ini. Mobil khusus pada malam hari ini kita peringati haulnya guru kita, Guru Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Ghani, atau dikenal dengan Guru Sekubul. Nah, ini sedikit biografi Sidi, karena ulun pernah serumah lawan Sidi, pernah banyak bergaul di majelis Sidi, banyak bergaul di rumah Sidi waktu ulun masih halus-halusan sampai ganas. Nah, kita dulu
waktu kita di keraton masih lagi Sidin belum pindah lagi kemana, ke Sekumpul. Nah ini kita lawan Sidin setiap malam Senin, setiap malam Jumat, begitu juga pengajian-pengajian yang beliau ya adakan, kita selalu hadir di situ. Nah, beliau ya orang yang sangat menjaga sholat 5 waktu dan berjamaah. Jadi amalan-amalan kurang soleh itu kalau Bang sudah kurangnya ini dianggap soleh, jadi wali sudah. Kalau sembahyangnya berannya dianggap biasa-biasa aja karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, ya tidak demikian. Orang-orang aulia semakin dekat kepada Allah, semakin mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang alim, orang-orang ngaparannya, soleh, wali tadi, ada sampai meringan-ringankan sembahyang di kondisi apapun, apalagi sampai sembahyangnya ini kececeran kadang-kadang. Pernah ada riwayat ya pada waktu Nabi kita dan Sayyidina Ali, ini Nabi dan Sayyidina Ali, dan ini ya bisa menjadi ibrah selaku umat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita kecapean, sangat kelelahan sini. Lalu tiba-tiba bangun, matahari itu sudah naik. Matahari sudah naik, ya kan? Lalu kemudian Nabi kita berdoa supaya matahari ini dipulihkan pulang. Kenapa tujuannya? Supaya apa? Supaya kawan sembahyang di waktunya. Nah, artinya sampai demikian. Kalau kita tak berdoa pulihkan matahari, ada kawan. Ya Pak, hendak memulihkan ampun orang di barat. Apalagi hendak menggeser matahari biarnya. Ini banyak orang di iklan lah. Apa aja mengejar matahari kan? Oh my, lah, ada kawan. Kemudian matahari itu kembali berbulik pulang, tinggalan pulang. Kemudian Nabi kita sembahyang ya bersama sahabatnya, dan matahari kembali normal. Dan ini merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan hanya demikian, bulan pun ya terbelah dua. Kenapa? Nabi kita pun berdoa itu ya terpaksa supaya orang-orang yang tidak percaya atas kenabian Nabi kita, kerasulan Nabi kita, supaya percaya. Ya, dan mereka meminta bukti, mereka meminta ya bukti nyata apa ya, risalah yang kau bawa ini benar apa enggak. Ayo, aku hendak minta percaya ya aku. Namunnya ikam belahkan tuh bulan belah menjadi dua, kemudian turun akan ke tangan ikam pulang. Ya, hal-hal yang mustahil banget. Ini orang sudah kada percaya. Jadinya ada juga mungkin menakutin yang lain-lainnya, pindah kawa aja, yang ringan-ringan, ayo ya sudah sekali bulan aja sudah belahan dua, datang akan andak pulang ke tangan, lamun mintu kawa artinya, hanya aku percaya lawan ikam. Lalu Nabi berdoa, maka ternyata begitulah bulan Tuhan Syakul Qamar, bulan itu terbelah dua. Nah ini mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Apapun yang sudah menjadi kudrat Allah, menjadi kuasanya Allah, apapun itu mesti terjadi, mesti juga. Apa aja, apalagi Nabi nang minta, ya wah itu sudah ada pertahanan lagi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali satu aja, ada waktu mereka meminta ya tentang masalah roh. Nah ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita ditanya oleh orang-orang ya Quraisy tentang masalah roh. Lalu Nabi kita berjanji, aja kena aku hendak menghadang dulu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya, kemudian turunlah ayat Qulir ruh min amri rabbi. Ya Muhammad, katakan pada mereka, urusan roh itu adalah urusan Tuhan. Ya, urusan Tuhan, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, mengenal lebih jauh sosok guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Apapun sifat-sifat yang ada ya pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga ada pada diri guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Walaupun mungkin tidak seutuhnya, akan tetapi ada, karena makhluk itu kadang-kadang seutuhnya nyamain Nabi, ya kan? Tapi itu ada. Nabi orang yang kasih sayang. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani juga mempunyai sifat kasih sayang terhadap siapa? Terhadap anak-anak, terhadap orang banyak, terhadap siapapun. Hatinya penuh dengan rasa kasih sayang. Begitu juga orang-orang Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibul Simtud Durar, Jarsidin, ya Rabbi salli ala Muhammad man bisa khaf wal wafata khalla. Nabi kita orang yang sangat dermawan, ya kan? Pun Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani orang yang sangat dermawan. Dan kedermawanan Sidin ini melebihi daripada kedermawanan orang-orang halayak, orang umum. Kenapa demikian? Karena harta yang beliau punya ya itu hanya sekedar ya apa orang itu sekedar ya transit aja. Sidin kalau bawa makan ya kada seperti kita, apa aja kita kolehan kalau ditukarakan dimakan-makan ya, kalau kita hantam ke rombongannya mau dari dagangan ini, dagangan itu, dan itu secara syariat halal, ya kan? Tidak apa-apa. Tetapi Sidin orang yang sangat ihtiyat, sangat warok. Apa? Sidin itu kalau mentegar pemakan, Sidin ada berjualan di rumah Sidin yang kada mendai jualannya. Kalau udah kada khilaf itu Sidin berjualan minuman. Minuman itu jadi orang bahasa kitanya majong. Ya, nang dipundut lawan daun pisang halus, ya kan? Nah, jalan. Nah itu di rumah itu berjualan. Ya Mama Sidin kan menjual, ya adik Sidin menjual. Ya, nah itu jadi Sidin mencegar dimakan. Kenapa Sidin hendak mencari mau dimakan tulang? Bujur halal. Itu aja yang dimakan Sidin. Adapun duit Sidin berlimpah. Kurang setiap malam Jumat, setiap malam Senin, ya. Nah, kada kawal lagi sudah asal dulu kalau lompong aja Sidin kada ada dibayar orang duitnya. Dan ulun yang menjadi saksi. Ya, banyak duit itu luar biasa. Duit ini Sidin bisa bukai, jarang bukai Sidin. Karena bilanya ada orang diambil Sidin amplop nangin. Kira-kira punya ke kandal banyak ya kalau sesuai juga kan punya pinao di hati Sidin kurangnya ngapa pinao ambil Sidin ke kandal. Cuman Sidin kan bisa melihati. Nah ini sifat Sidin. Adalah kita bisa kayak itu ada kita nih masih ada lagi. Ya kan unsur duniawi. Nang saya ini kira-kira juga dulu ada gitu ya. Hitungin berapa nih? Apalagi bini yang melihat. Apa abahnya aja. Aku nak sedekah lawan si bulan itu berapa kan? Dibarian kurang juga 3 juta, bahkan 500 ribu nih. Sisanya karena kalau tidak ada orang pulang ya. Walaupun demikian ya kan, artinya bujur aja ini itu kan salah ya lah. Tapi buruk. Kebeca lawan sini ya kalau bahari ulun lagi halus satu sini bergunting itu di pasar pekat dari mungkin pian tahun orang mata bola. Mata pulang jadi dimarahin mau lu di mana biar tangga mana kita tahu mana kalau dia lawan guru bertetangga juga. Jadi bilanya si dia bergunting itu di belakang di pasar pekan di masjid Bahari. Jadi kita melihat sini bergunting aja orang tuh bilang melihat diiringi mana sih. Masya Allah, ya kan? Nah, memang kelihatan mazharnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nampak pada diri Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani
Apa aja sidin sambil alusin mesti menjadi nama hotline. Apanya aja bukti nyata nih puluhan Habsyiah. Adakah ya kan pada zamannya itu sampai wihini ya, adakah ada nang orang membawa lagu nang bilang yang lain pada sekumpul nang membawa jadi populer adalah ada seberataan ya kan, seberataan apapun itu. Apakah sidin yang membawa? Bilanya sidin yang membawa pasti apa? Pasti viral. Esok harinya kumpulan mulai ada laguannya malam tadi. Rekamannya mana? Ayo kita berlatih. Iyalah. Nah, lu bahari kayak itu. Nah, itu sudah tanda mazhar ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai sidin dan itu sudah diproklamirkan oleh Allah. Ya Allah, wahai penduduk langit, penduduk bumi, aku mencintai si Tuhan itu. Maka cintailah. Maka apabila sudah Tuhan mencintai, malaikat mencintai, bah, manusia ini pada tahun mengurung berarti apapun juga. Ya kalau ada wa ma min khuluqin bil bariyati mahmudun illa wahwa mutalaqqan an zainil wujud. Jadi sifat-sifat sini yang diketujui orang tadi itu kan ada lain, pasti ada kaitannya. Lawan apa? Lawan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Diujar Habib Ali ini seorang yang sangat balir. Ahli balir itu orang yang ahli bahasa, balaghahnya baru notok banget kata orang Betawi, ya kan? Sampai bahasa sidin yang ada di dalam Simtud Duror itu sulit orang untuk menjabarkannya dengan seutuhnya, karena itu penuh dengan bahasa hikmah, ya luar biasa. Ini Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, seorang syair, seorang yang pandai sekali di dalam masalah ya ilmu Arabiyah. Sidin itu makanya apa ngalah qasidah sidin kan banyak tuh ya, qasidah sidin di bulan ini, sidin bulan kan ditulis di situ. Nah, di antaranya sidin itu menasehati kita, sidin memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Syekhuna Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani, orang yang paling ya ta'alluq lawan Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, si paling ta'alluq. Dan banyak qasidah-qasidah ahli itu sini bawa. Di antaranya qasidah-qasidah yang dibawa sidin itulah yang itu menjadi nasihat lawan kita berataan. Apa ujar sidin? Ya radhiyallahu ta'ala anhu, i'rif bil haqq li ahli al-haqq wasluk ma'ahum. Ini dia Habib Ali, rancak dibaca rumah qasidah-qasidah. I'rifil haqq lahlil haqqi wasluk ma'ahum. Ya, ketahuilah yang benar itu ya Habib Ali. Ikamnya hendak mengetahui nang bujur itu li ahlil haqq. Itu mesti orang nang bujur juga. Ada mau kamu nak mengetahui nang bujur itu sih lawan orang nang ada bujur ada tahu. Wasluk ma'ahum, sudah tahu itu orang bujur, ayo berjalan ikam umpatinya berjalan. Kemana aja apapun gawiannya. Nah ini para habaib ini berbeda lawan orang Jabar kita. Mereka itu sangat menjunjung tinggi datu-datunya. Makanya mereka itu apabila ada majelis taklim, majelis ilmu, tiba sudah rasa cukup istirahat, hatil qasidah. Qasidah siapa, kalam siapa, ya kan? Nah ini dia apa? Menjadi apa? Ibrah. Menjadi lebih ingat lagi nasihat-nasihat datu-datunya dulu diingat apa. Begitulah orang-orang soleh itu. Kada mau orang soleh itu keluar daripada jalan ataupun rel daripada jatuh-jatuhnya nang solihin, nang wali-wali. Kadang orang itu hendak menciptakan jalan hanyar itu kadang. Mereka ada kita ini ketujuan nak mengulah jalan-jalan hanyar lah. Nah, bisanya sesubahin kan ya.
ya kan? Ulah kelicinan bener, perasaan bagus, sekalinya direm sepeda motornya makan jaremnya, nah kelicin, kenapa ada mendabau, iyalah, nah jangan kita kenapa sasar, salah jalan, salah jalan. Fasa'ada manuta kullaha biktibahu. Kebahagiaan sama ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Manuta itu tergantung ada erat kaitannya itu manuta. Erat kaitannya. Kullaha bittiba, semuaan itu ya kan, semuaan itu tergantung nang kayak apa kita umpati orang-orang soleh. Makanya kita ya kan tahu guru kita orang besar, orang soleh. Nah, jangan kita hanya sebagai orang pengagum benar aja. Nang kisahnya bermodal cinta, ya kan? Akan tetapi kita harus ikuti jalan beliau, jalan mereka. Apa nasihat-nasihat beliau? Apa amalan-amalan beliau? Nah, umpati kadang kawa seberataan 1/10-nya barang, tapi istiqomah. Nah, inilah untungnya orang berguru. Apalagi mungkin ya di antara kita yang pernah mendengar pengajian sidin, hadir di pengajian sidin, apalagi ada khusus ya kan hubungan, mungkin ada hubungan khusus dengan sidin secara pribadi, nasihat-nasihat sidin ya kan. Nah, ini jangan sampai kita abaikan begitu saja. Jadi apapun juga sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu ada violasi. Coba lihat impian masih lagi kita kan ya kayak ibarat masa nih, kita ini masih sahabat lagi. Artinya orang yang bertamu lawan sini ya kalau. Nah, artinya sahabat itu kan orang yang pernah bertamu lawan Nabi. Kita pernah bertamu lawan guru, jadi ya kayak ibarat mata tupakan sahabat masih melihat nah kayak apa. Nah, akhirnya ya nanti buku akan orang Nabi itu nang kayak ini riwayat daripada ini Abi Hurairah begitu loh. Nah, ini kita riwayat daripada orang yang pernah melihat, orang yang pernah berdapat ujar guru bahari nang kayak ini ya kalau. Nah, ini apa tadi? Ya. Walaupun tadi sepersekian persennya aja kita kaum turuti jangan kita ya kan. Nah, koler. Nah, ini kita kada kaum menjas orang, kita kada kawan apa menuduh orang bah itu kisahnya aja daripada adanya kada kawan kita sorong-sorong aja. Kita nang bisa menilai diri kita. Nah, sejauh mana kita cinta lawan beliau, sejauh mana kita nang hadap kepingin ya kan, selalu umpat di belakang beliau. Coba lihat di zamannya bahari Nabi kita apabila apa jar Habib Ali ya kan, apabila ada mahafil, apabila ada acara-acara yang tertentu ya kan, acara event-event yang ada yang tertentu ya kan, Nabi kita hadir, itu acara event-event itu berbeda auranya. Jujur lah. Nah, ya kalau aja Habib Ali, ya lah. Begitu juga kita mengalami. Dia pernah berkiawan lawan sidin. Ya kalau, insya Allah kena guru jangan hadir kena di acara kita. Sidin belum datang, itu tuan rumahnya gelisah. Walaupun guru-guru yang lain banyak aja datang, banyak aja gelisah. Lalu ada kabar. Guru tadi pepasan minta maaf, sidin karena kau hadir, itu hambar berataan, bujur kan? Hambar berataan. Bisa juga aja sih mulai dulu, mudah-mudahan aku kawal aja sidin, aku lagi dalam keadaan karena namanya aku kawal datang aja. Bah, nah, orang nang ampun rumah, nah kau nah. Datang sidin pengajutan berbeda biar majelis itu. Wah, lalu dia, nah lainnya lo semangat saja, lalu khusyuk aja berataan. Tapi lampunya sudah kadanda sih dia, hambar uluman. Biar nak membaca rawi, orang kori berataan membaca rawi.
beda. Yang kalau guru lah beda. Nah, ini kan karena kita apa? Karena kita apa yang ada menamui Sidin. Jadi itulah kehebatan Sidin luar biasa. Karena apa? Sudah mazharnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keseharian Sidin itu bangun selalu ya sebelum fajar. Sepertiga malam Sidin itu mesti bangun. Apapun kondisinya, supaya ngaji, membaca wirid, sembahyang berjamaah. Nyatakan, Sidin sembahyang berjamaah itu ada pernah. Ada kita, ya sembahyang berjamaah ini punya dihawewan kan. Jangankan sembahyang berjamaah, tegawi nang sunnah, nang wajib ketinggalan, ya terasa ada apa-apa. Nah, ya apa? Nah, tegawi. Ya kan, kadang tegawi nang wajib, nang sunnah, digawi benar, ya terasa ada apa-apa. Lalu hendak mencari pembenaran aja. Nah ini tanda apa? Tanda kita mentahkid lawan ibadah tersebut. Maka ujar Ibn Athaillah As-Sakandar, wa min alamati ittiba'i syahwat al-musara'atu bil mandubat wa takasul bil wajibat. Setengah daripada tanda orang itu masih lagi ya kan menurutakan lawan hawa nafsunya. Ini orang-orang yang sudah kelas apa ngalatnya di atas kelas. Apa aja? Tandanya orang itu bilanya menggawi nang sunat-sunat pina behimat banar. Wah, pina behimat banar, pina menyiakan banar. Tapi pak giliran nang wajib hambarnya. Apa arti hambar? Jangan ada perhatiannya. Nah, itu setengah daripada orang nang mengupati hawa nafsu. Biar kayak apa casingnya, itulah yang dipedahkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari yang sidin tadi, wali min awliyaillahi ta'ala. Banyaknya lagi kalam-kalam hikmah sidin di dalam kitab apa ngarannya Sakandar itu, masya Allah luar biasa. Ulama yang sangat luar biasa lah, fenomenal sidin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keajaiban dan ini merupakan satu ya pian pernah kan mendengar biografinya Syekh Yusuf An-Nabhani. Dengarkan pian pernah biografinya Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang ahlus sholawat ya, yang mana karangan-karangan sini itu banyak-banyak sholawat apa korobi macam-macam karangan sini. Wali min awliyaillah sini hidup di zaman hanya raja kan dan awas benar Yusuf Nabhani. Gambarnya ada sidin kurang apa kalau ada salah itu orang Palestina. Keramat sidin itu bilanya kurang bemalam di rumah sidin. Siapa aja bemalam di rumah sidin mesti mimpi Nabi. Bemalam benar aja di rumah sidin orang. Itu ujar guru demikian. Bemalam di rumah sidin pasti mimpi Nabi. Saking napanya, saking gravitasinya kecintaan sidin lawan Nabi itu sudah menyatu sampai rumah sidin aja mabruk, ya kan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang open bemalam di rumah sidin, ya kan, orang nalar, ya kan, sudah amalan ini supaya mimpi Nabi, baca sholawat sekian ribu, macam-macam sudah. Ya ada kali mimpi juga, sekali mau mimpi tetangga yuk. Iya, macam-macam. Nah, ya kan ada lagi saya Yusuf Nabhani ya kalau barangnya wih ini kan pesawat banyak aja, duitnya ada aja ya kan. Nah, ayo datangi situ. Nah, ayo pemalam di rumah sidin ya kita bermimpi. Nah, begitu juga banyak pengakuan daripada orang-orang tentang Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Malik ini jarang belum kesahabat. Iya. Sidin ini banyak orang mimpi Nabi, wasilahnya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Malik, dan itu ulun demi Allah bersumpah pasti ada. Sudah
itu sudah habis sudah itu kisah ya Allah, artinya jangan diragukan lagi sudah. Iya, ulama keluar ini kisah di ulama belum tentu lagi. Ini apalagi Sidin kurang aja nang ta'alluq lawan Sidin mimpi Nabi apalagi Sidin. Begitulah ahwal para ulama, begitulah ahwal guru-guru kita. Tapi sebutin pula belum kesahkan, biar kita kesah sedikit lah dulu lah. Mudah-mudahan dapat hikmah ya, mudah-mudahan dapat barokahnya. Urang mangkai Sidin itu kada serta merta bin Sulabim menjadi wali pak, ada tentu dengan perjuangan. Ya kan? Pertama sekali orang modal hendak jadi wali itu modal yang utama itu adalah berilmu. Guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sidin seorang thalabul ilm, seorang yang menuntut ilmu. Di mana ada ulama agama masih belajar dan belajar Sidin itu bukan belajaran, belajar sing bujur, ya kan? Nah, di mana ada ulama belajar bujur dan sini belajar kan ada sekedar tahu belajar tuh hanya ma'amalan. Dan Sidin sebagian daripada sifat Sidin tadi kurang sangat ulap, apa bahasanya, bahasa mata kurang ulap kan ada yang kuitannya ya kan, ulap tuh apa, nah kata mau terpisah ya kan. Sidin lawan kuitan ya kalau dia pemesraan terus ini ulang kada tahu ya kalau Sidin lawan kuitan tuh pemesraan apa-apa aja ada ehwal Sidin mengadu lawan mama. Ya benar orang pahami benar ke depan. Nah, Sidin sangat bakti lawan orang tua, berakhlak penuh dengan orang tua Sidin. Dan ulun pernah ya belang kepada mama Sidin pada waktu ulun setelah ulun bisi anak halus ya, pertama ulun bisi anak ulun bawa belang pada guru ya kan, ulun bawa belang pada mama Sidin. Jadi jar Sidin, aku doakanlah anak Ikam, mudahan anak Ikam ini sama lawan anak puja ini itu ke Sidin. Biar mama, artinya apa? Kebanggaan Sidin, artinya kuitan nih bangga lawan anak, bukan berarti kita menganokan anak kita bangga. Ya mudah-mudahan ya kabul ya kan. Ini tanda bahwa apa? Si mama tadi bangga bisi anak Syekh Muhammad Zaini bin Abdul ya jar Sidin, dan anak kita ini sama lawan anak Zaini di sana. Jarang-jarang orang kayak itu. Iyalah, kita aja misalnya anak mendoakan anak orang, mudahan ikam sama anak orang kayak itulah. Apalah misalnya kata bujuk. Iyalah. Nah, demikian itu amal masih. Sidin lawan insan luar biasa. Begitulah akhlak Sidin. Jangan kan lawan kuitan lawan orang aja akhlak Sidin, masya Allah. Nah inilah jadi Tuhan mengangkat derajat itu. Ya, jadi kada serta merta dan Sidin ya sangat ya mengutamakan masalah kebersihan hati. Jadi hati itu di Sidin perlu dibersihin. Namanya masalah takabur, hasud, ya kalau sum'ah, riya, itu musuh banget Sidin. Makanya yang dibaca Sidin itu Ihya itu napa rukul muhlikat yang dibaca Sidin bilanya tamat boleh kisih pulang, bilanya tamat boleh kisih pulang, iya kan? Nah, bicaranya itu bujur-bujur di Sidin, man atallaha biqalbin salim illa man atallaha biqalbin salim. Ya Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Jadi orang-orang yang selamat itu orang yang kena menghadap lawan Allah membawa hati yang selamat. Maksudnya hati yang kadang bercampur iri, dengki, hasud, takabur, ya kan, dan seterusnya. Artinya hati-hati nang kada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk membersihkan hati. Tasfiyah ruh. Membersihkan hati kada serta-merta aku ingin bersahabat dengan zikir. Di antaranya berzikir, di antaranya membaca Al-Quran, di antaranya yang paling mujarab
selain dari membaca Al-Quran, membaca wirid, itu mau umpati guru. Irsyadus syekh, ya kan? Jadi orang ini begawi napa aja sesuai dengan apa yang gurunya perintahkan. Hendak nanti dijunjung tinggi. Makanya sikap sampai model kita jualnya ada JPS, ada kepala karaya, ada bisa. JPS kan tidak, kan timbul sih, kalau kesampit sih. Ya, nah guru itu bagaikan JPS. Kamu kena orang nambah pengalaman kan ada lain kalau kamu kemana? Anda ke Palangkaraya. Jalan mana? Jalan udara kah, darat kah, laut kah, sungai kah? Jalan darat. Namun jalan darat ingat kematian itu kan di parang anus itu nah lobak gana-gana. Yalah, nah situ rencak tuh orang aja tuh baikin apa ngarannya. Membaiki anu setung banyak banget situ setok kan. Hati-hati kan bagaimana kan. Nah itu guru. Jadi ingat bahwa guru ada juga orang dimadahi guru tapi gawinya juga tetap juga terujuk lompat. Iya lah. Nah itulah panduan guru. Jadi namanya kita hendak apa? Kamu hendak sikap sampai nih kayak ini. Kamu hendak sampai baca nih. Nah inilah perlunya orang berguru, perlunya orang isi Syekh Murabi. Nah